Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Reog. Kami akan memperkenalkan anggota kami. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 till you don't. Now you're gone, knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills, don't know what the fuck they for. Young them bitches, but you know the devil can't fuck it. Halo guys, perkenalkan nama saya Siti Asifa. Saya akan menjelaskan apa itu kas kecil. Kas kecil adalah jumlah uang tunai yang disimpan oleh suatu entitas atau perusahaan untuk keperluan operasional sehari-hari, seperti pembelian kecil, biaya operasional ringan, atau pengeluaran sehari-hari lainnya. Mari kita masuk ke contoh soal kas kecil. PT Gajendra Group menyelenggarakan kas kecil untuk mengeluarkan dalam jumlah kas kecil. Kas tersebut dimulai dibuka pada tanggal 1 Februari 2019 dengan menerima uang sebanyak 3 juta rupiah dari kas kecil. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama 2 bulan Februari 2019 sebagai berikut. 1. 2 Februari dibeli materai sebesar 320. 2. 4 Februari dibayar rekening listrik sebesar 340. 3. 5 Februari dibayar tagihan PDAM sebesar 220. 4. 7 Februari dibayar biaya iklan pada tabloid harian sebesar 200.000. 5. 10 Februari dibayar biaya telepon sebesar 250. Di sini saya ingin melanjutkan dari Ana. Ya. Nomor 6 yaitu 12 Februari membeli kendaraan kantor seharga Rp150. Nomor 7 tanggal 14 Februari membeli karangan bunga untuk relasi seharga Rp225. Nomor 8 yaitu tanggal 16 Februari membeli kopi gula dan teh seharga Rp100.000. Nomor 9 tanggal 18 Februari membeli flash disk harga Rp100.000. Nomor 10 tanggal 20 Februari membeli ATK seharga Rp200.000. Nomor 11 tanggal 22 Februari membayar fotokopi dan jilid seharga Rp85. Nomor 12 tanggal 24 Februari membeli konsumsi rapat seharga Rp250. Nomor 13 yang terakhir tanggal 27 Februari membeli souvenir untuk relasi seharga Rp200.000. Di sini kita masuk ke materi keempat, yaitu materi bukti pemasukan kas kecil. Bukti pemasukan kas kecil adalah bukti dari suatu perusahaan untuk mengisi dana kembali kas kecil yang didanai oleh perusahaan tersebut melalui bendahara lalu diberikan kepada sekretaris. Bagaimana bentuk BKM tersebut atau bukti pemasukan kas kecil tersebut? Di sini saya mempunyai contoh ya, gue punya contoh nih bentuk BKM. Ini ada nomornya, BKM-nya itu bukti kas masuk, dan 02 itu sebagai bulan, 01 sebagai nomor urut. Di sini ada diterimanya dari bendahara, uang sejumlahnya relatif dari mulai sesuai oleh perusahaan tersebut mau ngisi berapa ya, itu terserah perusahaan lah. Untuk keperluannya bisa diisi pengisian dana kas kecil. Dan Jakarta itu kota dia, kota perusahaannya, 1 Februari tanggal dicatatnya, 2019 itu tahunnya. Ini nominalnya. Karena di sini contohnya 3 juta, ya kita 3 juta di sininya. Disetujuinya oleh Samsul. Apa itu Samsul? Asam sulfat MM. Dibayar oleh Sri Mulyani. Wah, Sri Mulyani. Diterima oleh Rizky Maulana. Nah, ini diterimanya oleh kita yang jadi sekretaris. Tadi itu apa ya? Bentar, saya lupa. Tadi itu ini bukti pemasukan kas kecil. Kita lanjut ke yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil atau disingkat jadi BKK. BKK ini adalah suatu bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli suatu hal yang kecil, seperti di sini ada petugas membeli materai tuh.
Sebelum lanjut untuk keperluannya, kita bahas dulu di atasnya. Ini nomor BKK, sama aja sih kayak yang di sono. Ini menandakan bulan dan ini nomor urut. Bukti pengeluaran kas kecil. Ini diserahkannya kepada petugas kita beli apaan. Misalnya petugas materai. Seharusnya ini bukan petugas materai ya guys. Jadi ini tuh petugas fotokopi atau petugas pos. Uang sejumlahnya dari sono sendiri. Kalau uang sejumlah itu kan dia yang ngehargain. Untuk keperluan ya kita tulislah beli materai. Ini Jakarta 2 Februari itu tanggal kita belinya kapan, ini tahunnya 2019. Ini nominalnya 320.000, disetujui oleh Samsul MM itu apa sih? Oh, Magister Manajemen. Untuk salah ya tadi. Dibayar oleh Rizky. Kalau dibayar oleh Rizky, diterima oleh, sebenarnya ini bukan petugas materai ya guys, ini petugas pos, cuman ini salah nulis. Oke guys, sekian dari saya, bye bye. Halo guys, nama saya Rifan Hakim. Kita akan melanjutkan ke materi berikut. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi dari Ariel, Ana, dan Dendi. Pertama-tama kita akan melanjutkan dari Ariel, yaitu BKK nomor 2 ya. Nah, di sini ada BKK bulan dan nomor urut ya. Nah, oke, di sini diserahkannya kepada petugas listrik dan uang sejumlahnya yaitu 340.000, dan di sini menggunakan tulisan terlebih dahulu ya, jangan langsung pakai angka ya. Nah, di sini untuk keperluannya yaitu bayar rekening listrik ya. Oke, kita menjelaskan secara singkat aja ya, soalnya sudah dijelaskan secara rinci oleh Ariel ya. Oke, kita memasuki nomor 3 ya. Nah, di sini diserahkan kepadanya yaitu petugas PDAM, ini petugas PDAM sebenarnya. Nah, terus uang sejumlahnya yaitu 220.000 rupiah ya di sini. Dan untuk keperluannya yaitu bayar tagihan PDAM. Oke, kita akan lanjutkan ke bayar nomor 4. Nah, di sini diserahkan kepadanya yaitu petugas iklan. Terus uang sejumlahnya 200.000 rupiah. Dan untuk keperluannya bayar biaya iklannya di sini ya, biaya iklan. Oke. Kalau kita masuki ke bayar nomor 5 ya. Nah, diserahkan kepada petugas telepon di sini ya. Nah, uang sejumlahnya 200.000 rupiah. Untuk keperluannya yaitu bayar biaya telepon di sini ya, di sini. Ayo kita masuki nomor 6. Diserahkan kepadanya petugas pom bensin di sini, atau bisa dibilang SPBU. Uang sejumlahnya yaitu 150.000. Dan untuk keperluannya membeli bensin di sini ya. Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Di sini diserahkan kepadanya ke karyawan Karangan Bunga ya di sini. Terus uang sejumlahnya itu 225.000 rupiah ya di sini. Oke, untuk keperluannya yaitu membeli karangan bunga di sini ya, untuk membeli karangan bunga. Oke, ke nomor 8. Diserahkan kepada petugas warkop di sini ya, petugas warkop, dan untuk keperluannya 100.000 rupiah. Dan untuk keperluannya membeli kopi, gula, dan teh atau ya. Nah, di sini tuh. Oke. Kita masukin nomor 9 ya. Nomor 9 diserahkan kepada petugas fotokopi di sini ya. Terus uang sejumlahnya yaitu 100.000 rupiah. Untuk keperluannya membeli flash disk di sini ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 10 ya. 10 diserahkan kepadanya petugas toko buku ya. Uang sejumlahnya yaitu 200.000 rupiah di sini. Untuk keperluannya membeli ATK di sini ya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 11 ya. Di sini diserahkan kepada yaitu untuk petugas fotokopi ya, dan uang sejumlahnya yaitu 85.000 rupiah. Untuk keperluannya yaitu untuk fotokopi dan jilid ya. Oke, kita akan melanjutkan ke nomor 12 ya. Kalau ke nomor 12 itu diserahkan kepadanya kepada kurir. Untuk keperluan uang sejumlahnya itu 250.000 rupiah ya. Untuk keperluannya yaitu membeli konsumsi ya, konsumsi rapat. Oke, kita akan memasuki ke nomor 13 yang terakhir. Oke, diserahkan kepadanya yaitu petugas souvenir di sini. Dan uang sejumlahnya yaitu 200.000 rupiah. Untuk keperluannya yaitu membeli souvenir ya. Oke. Itu saja kita akan membahas BKK dan DKM-nya. Oke, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dijelaskan oleh Ana dan Dendi ya, atau bisa bilang disebutkan lah.
Nah, di sini kita akan memasuki tentang form pengajuan kas kecil. Apa sih itu form pengajuan kas kecil? Ya, form pengajuan kas kecil itu adalah formulir atau dokumen yang digunakan oleh karyawan atau bagian yang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan dana dari kas kecil, perusahaan atau organisasi. Formulir ini biasanya mencantumkan detail dari tujuan pengeluaran, jumlah, dan diminta tanggal nama. Oke, di sini saya akan berikan contoh atau isi dari form pengajuan tersebut. Nah, di sini ada form pengajuan di atasnya ya, dan terus di sini ada dana untuk bagian. Nah, itu bagian sekretaris atau bendahara ya. Nah, itu periode kas kecil ini yaitu Februari 2019. Nah, itu 1 bulan, misalkan Maret atau apalah gitu ya. Nah, dana awal kas kecil yaitu 3 juta di sini ya. Soalnya sesuai dengan pertanyaannya yaitu 3 juta. Nah, saldo yang tersisa yaitu 360.000 ya. Nah, sini keterangannya yaitu pengisian kembali dana kas kecil. Terus jumlahnya di sini 2.640.000 rupiah ya di sini jumlahnya ya. Terus ini sama kayak tadi, menggunakan penulisan dulu. Oke, selanjutnya itu totalnya di sini ada 2.640.000 menggunakan angka ya di sini. Nah, terus disetujui oleh Samsul MM atau bisa dibilang Samsul Asam Sulfat ya. Nah, tanggal 28 Februari 2019 di sini tanggalnya ya. Nah, di sini dibuat oleh sekretaris ya. Di sini Rizky atau Ripa atau siapalah itu. Tanggal 28 Februari 2019 sama kayak tadi ya. Yes. Oke. Materi sebelumnya sudah kita jelaskan yaitu tentang pengajuan ya. Nah, sekarang kita akan masuki materi selanjutnya yaitu tentang laporan pengelolaan kas kecil. Apa sih itu laporan pengelolaan kas kecil? Ya, laporan kas kecil itu adalah dokumen yang menyajikan detail tentang penggunaan dana kas kecil suatu perusahaan atau organisasi selama periode waktu tertentu. Laporan ini biasanya mencakup informasi tentang penerimaan kas kecil, pengeluaran saldo awal, saldo akhir, serta rincian transaksi kas kecil lainnya. Oke, kita akan memasuki contohnya ya. Nah, atau pengisiannya nih. Pengisiannya seperti ini. Nah, di sini ada nomor tanggalnya sesuai BKK tadi, dan nomor buktinya juga sesuai tadi juga ya. Ada BKK di nomor di atas kiri ya. Nah, terus keterangannya yaitu tentang keperluannya apa gitu di situ ya. Ada juga di BKK dan BKM ya. Nah, terus penerimaannya itu sini ada saldo, pengisian saldo ya. Di sini 3 juta tuh ya. 3 juta. Nah, di sini ada pengeluaran ya. Pengeluaran itu semua yang pengeluarannya itu ya. Nah, di sini juga ada konsumsinya ya. Kita ambil misalkan contohnya satu aja ya. Di sini ada membeli kopi, gula, dan teh ya, situ ya. Nah, di sini ada juga ATK, fotokopi, transportasi, dan lain-lainnya. Nah, di situ kita harus bisa memasukkan keterangan ini ke bentuk ini ya, ke dalam pertanyaan ini. Misalkan konsumsi, kita masukin konsumsi. Misalkan ada ATK ya, masukin ke ATK. Fotokopi ya, kita masukkan ke fotokopi. Dan transportasi ya, kita harus masukkan ke transportasi. Atau misalkan nggak ada di sini, ada keterangan di sini ya, kita masukkan ke lain-lain. Oke, kita masuki ke tentang saldo awal. Saldo awalnya di sini penerimaan 3 juta ya. Dan pengeluarannya yaitu 2.640.000 ya di sini ya. Terus saldo akhirnya 360.000 di sini. Oke. Kita yang membuat bagian kas kecilnya juga di sini kita yang membuat sekretaris ya. Dan di sini juga ada mengetahui pimpinan ya perusahaan. Nah, untuk pimpinan perusahaan itu kita dengan menggunakan nama direktur atau iya di situ nama direktur. Ya, di sini ada Samsul MM. Nama ininya, direkturnya ya. Oke, itu aja presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau apa, ya mohon dimaafkan ya. Sekian dari saya. Goodbye.